dari perusahaan berstrategi untuk meningkatkan lagi pasar-pasar baru selain daripada Amerika, lalu juga ada Amerika Latin, tapi juga ada Brasil. Mungkin Anda bisa menjelaskan Pak, pasar-pasar baru lagi dari perusahaan rencananya Pak ke negara mana? Jadi saat ini memang fokus kita ke Amerika Serikat dan, juga ada potensial dari Brazil dan juga kita lagi, ini ya, lagi early conversation lah, dengan perusahaan di Malaysia. Baik Pak Leo, lalu selanjutnya Pak terkait dengan produk Omed yang mengincar pertumbuhan penjualan produk perawatan luka atau wound care ini sebesar 300 miliar rupiah. Bagaimana rencana dari perusahaan atau strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan agar target ini bisa tercapai Pak Leo? Iya, jadi kita yang pasti harus mengoptimalkan ya sales channel kita dari B2B, B2C, atau B2G, dan juga pada Q1 kemarin kami menambah, tenaga pemasaran, orang-orang sales dan juga biaya marketingnya. Terbukti di kuartal kedua hasilnya sangat positif dan kita juga optimis ini akan lanjut di semester kedua ini. Di samping itu kita juga ingin melakukan kerjasama ya di product development supaya kita bisa lebih menarik lagi nih di mata customer kita. Dan juga kita sedang menjajaki kerjasama untuk menampilkan, karakter-karakter seperti atau Pokemon, Minion, atau karakter Disney. Ini juga kita lagi kerjasama, dan lagi meninjau lah proposal-proposal, untuk kerjasama dengan, karakter-karakter ini. Baik, lalu selanjutnya Pak terkait dengan peluang yang ada atau juga mungkin tantangan-tantangan yang perlu diwaspadai oleh perusahaan ya terkait dengan penerapan tarif. Lalu kita lihat bagaimana rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga sentimen-sentimen lain di dinamika ekonomi global saat ini yang boleh katakan cukup volatile. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan oleh perusahaan sendiri? Iya, jadi saat ini kita ini aktif ya, lagi mencari satu lagi, national distribution center atau gudang pusat untuk di area Jabodetabek. Jadi ini diharapkan bisa melayani dan meningkatkan efisiensi kita di distribusi di area Jawa Barat dan Jabodetabek. Dan juga tentunya untuk ke pasar ekspor, kita juga melakukan ekspansi dalam otomatisasi, dalam penambahan mesin, dalam penambahan tooling, untuk meningkatkan volume dan juga, macam-macam produknya. Baik Pak Leo, lalu selanjutnya Pak kekuatan dari perusahaan yang mungkin bisa ditonjolkan atau menjadi salah satu penopang ya Pak bagi pertumbuhan perusahaan sendiri, pertumbuhan laba di tengah ketidakpastian ini seperti apa Pak? Atau artinya mungkin kekuatan apa yang bisa mendorong kinerja perusahaan ke depannya? Jadi salah satu kekuatan kita itu aslinya kita banyak mendapatkan feedback dari end user, dari customer, di Indonesia ya, dan itu langsung end user seperti, nakes langsung misalnya, perawat di rumah sakit atau dokter langsung. Jadi banyak produk kita ini kadang-kadang, dimodifikasi atau didesain oleh mereka sendiri, dengan masukan-masukan mereka. Jadi produk kita ini salah satu kekuatan kita bisa langsung dipakai gitu, dan juga itu sangat disenangi, oleh nakes-nakes kita di Indonesia. Itu salah satu kelebihan kita selalu mendengarkan customer. Kedua juga kita, R&D itu terus kita kembangkan. Eee, kita setiap tahunnya pasti mengirim tim ya untuk, studi banding ke negara-negara lain untuk sistem produksi yang lebih efisien dan juga kita ke, eee, trade shows untuk melihat apa sih produk-produk baru dan apa yang trending, di luar negeri, apakah ini bisa diimplementasikan di Indonesia apa tidak. Ini jadi kita terus lakukan. Eee, itu kelebihan kita dan juga kita bisa mendistribusikan barang kita ke satu negara Indonesia. Jadi negara kita ini cukup besar dan cukup menantang untuk, distribusi, tapi kita bisa mendistribusikan produk kita dari Sabang sampai Merauke. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak terkait dengan TKDN ya dari bahan baku sendiri Pak, seperti apa sejauh ini? Apakah ada tantangan? TKDN tentunya ya, menantang, tapi itu sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan saya percaya, program TKDN ini maksudnya baik, niatnya juga baik. Memang, menantang untuk industri, tapi kita terus melakukan upaya-upaya supaya bagaimana memang nilai TKDN kita naik.
Jadi kita juga kerjasama nih dengan, supplier-supplier di Indonesia, bisa nggak buat komponen ini, bisa nggak buat, eee eee, barang packaging yang spesial untuk ini gitu. Jadi kita terus berdiskusi dengan supplier-supplier kita juga, karena memang di dunia kesehatan kadang-kadang spesifikasinya khusus ya dan volumenya tidak sebesar contohnya di food. Jadi kadang-kadang supplier di Indonesia juga rada males gitu untuk ngerjainnya. Baik, Pak Leo, lalu selanjutnya Pak, sejauh ini Pak, support atau dukungan dari pemerintah Pak, seperti misalnya kebijakan fiskal begitu ya untuk perusahaan seperti apa sih Pak? Yang pasti saya apresiasi dengan, Kementerian Kesehatan, mereka saat ini banyak melakukan, eee, kayak matching ya, bisnis matching dengan user-user langsung, dengan, puskesmas, dengan dinas kesehatan. Itu kami sangat apresiasi karena dalam 3 tahun terakhir ini banyak sekali dilakukan oleh kementerian dan itu, menurut kita program yang sangat bagus karena langsung menjembatani antara produsen lokal Indonesia ke, user dan dulu mungkin tahun 2000 sebelum Covid ya, mungkin 2018 program-program seperti ini sangat jarang atau mungkin tidak ada. Tapi dalam 3 tahun terakhir, eee, banyak sekali mereka lakukan dan ini mereka lakukan bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di luar pulau juga, banyak juga dilakukan sama pemerintah gitu.